Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitriani dari Prodi KPI 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas daripada matkul Al-Quran dan Hadis. Saya di sini akan menyampaikan salah satu materi daripada RPS semester kali ini yang berjudul Dampak Keteladanan bagi Pendakwah. Nah, keteladanan atau uswatun hasanah ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan dakwah. Seorang pendakwah tidak hanya menyampaikan pesan melalui kata-kata, tetapi menyampaikan pula melalui akhlaknya, sikap, dan perilaku sehari-harinya. Dakwah yang disertai keteladanan akan lebih mudah diterima, dipercaya, dan memberikan pengaruh jangka panjang. Jadi bisa disebut kalau misalkan kita berdakwah dengan menerapkan keteladanan pula, itu akan jauh lebih efektif daripada hanya kita berdakwah tanpa keteladanan. Nah, daripada poin-poin keteladanan itu, saya di sini akan mencantumkan landasan Qur'annya dan landasan hadisnya. Landasan Qur'annya ada surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu. Lalu ada Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Amat besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan. Nah, daripada penjelasan landasan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, bahwa disebutkan bahwa pada diri Rasulullah itu memiliki sifat keteladanan agar bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah beliau begitu. Lalu di sini ada teguran yang sangat amat penting bahwa murka Allah itu lebih besar terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan. Jadi di mana pendakwah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan dilakukannya itu, murkanya Allah amat sangat besar. Kedua ada landasan hadis. Ada dua hadis di sini. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua ada khairukum ahsanukum khuluqa, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka bisa disebutkan di sini bahwa keteladanan atau akhlak atau sikap ini lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Karena kalau bisa dibilang yang paling banyak ilmu kalau dibandingin sama manusia, setan tuh lebih menang ya teman-teman. Tapi kalau masalah akhlak, keteladanan, sikap yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hati yang bersih gitu. Hanya bisa dilakukan yang tidak seperti setan gitu ya. Terus ada makna keteladanan. Di sini keteladanan berarti menampilkan sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai Islam. Ini menjadi bukti nyata bahwa ajaran yang disampaikan benar dan dapat diamalkan. Kepribadian pendakwah mempengaruhi penerimaan mad'u secara langsung. Kalaupun kita misal mau mencari pendakwah sumber ilmu Islam itu pastinya harus selektif ya teman-teman. Kita harus lihat dulu dianya ini sesuai gak gitu sama apa yang dia perintahkan dan atau apa yang dia sampaikan begitu. Karena kalau misalkan tidak itu tertinggal daripada makna keteladanan itu sendiri gitu. Jadi ya begitu gitu. Nah, terus ada prinsip keteladanan ini. Nah, prinsip keteladanan ini mirip-mirip dengan sifat-sifat Rasulullah ya teman-teman, cuman ditambahin ada satu dengan istiqomah. Satunya ada sidik, amanah, tabligh, batonah, dan istiqomah. Karena kita
apa ya, role modelnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini prinsip keteladanannya pun mirip-mirip dengan sifat-sifat Rasulullah gitu. Nah, ada satu sidik, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur dalam perkataan dan perbuatan di sini adalah merupakan uh, apa yang kita tahu dan apa yang kita sampaikan itu disampaikan dengan secara jujur gitu. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita enggak terlalu mengerti gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, terus jujurnya juga dengan perkataan dan perbuatan yang selaras. Yang kedua, ada amanah, dapat dipercaya dalam tugas dakwah. Jikapun sudah misal ada janji gitu, ada schedule gitu kita mau dakwah, nah itu ditepati dengan pasti gitu, dengan tepat ya. 3, ada tabligh, menyampaikan dengan benar, bijaksana, dan penuh hikmah. Jadi sebaik-baiknya berdakwah itu ya menyampaikan dengan kebaikan gitu, bukan dengan secara pemaksaan gitu. Yang keempat, ada patonah, cerdas memahami situasi dan kondisi mad'u. Di sini kita perlu dalam berdakwah itu strategi ya teman-teman. Jadi cerdas juga diperlukan untuk memahami mad'u atau penerima dari dakwah itu sendiri gitu. Kayak kita cerdas untuk memahami apa nih misal strategi dakwah di zaman sekarang gitu, agar lebih efektif atau lebih nyampe gitu ke si audiensnya gitu. Nah, kelima, ini ada tambahan, yaitu istiqomah, konsisten dalam akhlak dan perbuatan. Karena sebenarnya kalau misal dibilang hijrah itu ya gampang ya teman-teman, kita berdakwah itu sebenarnya gampang. Yang susah itu istiqomah dalam kita mendakwahkan secara sikap dan secara lisan. Itu istiqomah yang membuat agak menjadi tantangan gitu ya teman-teman. Jadi istiqomah ini masuk kepada prinsip keteladanan itu gitu. Nah, terus ada contoh implementasi daripada prinsip keteladanan yang tadi saya sebutkan, bahwa ada sidik, jujur ini ada menepati janji, terus amanah itu menjaga adab, tutur kata ketika berdakwah, dan ada tabligh, contoh implementasinya yaitu tidak menyampaikan sesuatu yang belum diamalkan gitu. Yang keempat, ada patonah, yaitu mengedepankan akhlak mulia di ruang publik maupun pribadi. Terus yang kelima, ada istiqomah, menjadi contoh dalam ibadah, kedisiplinan, dan kesederhanaan secara konsisten gitu. Nah, sebenarnya bentuk dari dampak keteladanan ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, satunya ada membangun kepercayaan mad'u. Jadi ada bonding antara si penyampai pesan-pesan dakwah dan si audiensnya gitu. Jadi membangun kepercayaannya gitu. Jadi si audiensnya tuh ya percaya gitu ke si pendakwahnya, kalau misalkan si pendakwahnya juga mengamalkan sesuatu yang disampaikannya gitu. Yang kedua, ada meningkatkan efektivitas pesan dakwah. Jadi lebih efektif ya teman-teman, saya sudah sampaikan tadi bahwa bahwa berdakwah dengan keteladanan ini tuh lebih efektif karena orang tuh lebih percaya gitu, bahwa oh ternyata yang disampaikan itu enggak cuman omongan belaka doang ya, soalnya yang nyampein dakwahnya pun ngerjain gitu. Terus ketiga, ada menghadirkan perubahan lebih cepat dan mendalam. Keempat, membuat dakwah lebih menyentuh hati dan bertahan lama. Jadi daripada kesimpulan penjelasan saya dari awal itu adalah keteladanan adalah unsur yang paling penting dalam dakwah. Al-Quran memerintahkan pendakwah untuk mencontoh akhlak Rasulullah dan melarang berkata tanpa berbuat, menunjukkan bahwa integritas dan konsistensi adalah syarat utama keberhasilan dakwah. Pendakwah yang menghadirkan keteladanan akan lebih mudah dipercaya, diterima, dan diikuti oleh mad'u. Karena itu dakwah tidak hanya disampaikan melalui lisan, tetapi juga melalui sikap, akhlak, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan menjadikan pesan dakwah lebih hidup, lebih menyentuh, dan membawa perubahan yang nyata. Nah, mungkin daripada penjelasan saya dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mau menjadi pendakwah di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Eva Fitriani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.